Baiklah, pada video kali ini kita akan masuk pada materi tentang kapasitor, yaitu sebuah elemen listrik yang bisa menyimpan muatan listrik. Nah, kalau kalian buka isi dari bahan-bahan elektrik atau bahan-bahan listrik atau komponen-komponen listrik, kalian akan menemukan bentuknya itu seperti kayak drum ya. Nah, seperti ini. Dan biasa tuh satuannya tuh ada huruf F-nya biasanya. Itu satuan dari kapasitor itu farad. Nah, jadi simbol dari kapasitor itu adalah seperti ini. Nah, sama panjang ya. Oke, saya ulang. Jadi simbolnya sama panjang, garisnya nah gini. Bedakan dengan seperti ini ya. Kalau ini adalah GGL ya, positif dan negatif atau baterai. Kalau ini adalah kapasitor sama panjang. Jadi simbolnya huruf C. Nah, berapakah kapasitas dari kapasitor eh, ini gitu kan? Nah, untuk mencari berapakah nilai kapasitor dari kapasitor, kita bisa menggunakan rumus C sama dengan Q dibagi V. Nah, jadi C itu adalah kapasitor, yang nilai dari kapasitornya, atau boleh juga kapasitas dari kapasitor. Satuannya adalah F atau farad. Nah, kalau Q adalah muatan, muatan satuannya kolom ya atau huruf C. Kemudian V itu adalah tegangan listrik. Nah, tegangan listrik atau beda potensial. Satuannya adalah volt. Oke. Nah, nanti kalau saya ditanya berapakah huruf Q, berapakah muatan yang terdapat pada kapasitor ini, kita bisa menentukannya dengan rumus segitiga ya. Nah, maka Q sama dengan C dikali V. Sementara kalau V rumusnya adalah Q dibagi C. Nah, ya. Contoh misalnya, ada sebuah kapasitor yang muatannya sebanyak 10 kolom gitu kan. Lalu dihubungkan dengan sebuah tegangan ya, atau ya menghasilkan sebuah tegangan sebesar 2 volt. Pertanyaannya, berapakah nilai kapasitas dari kapasitor tersebut? Nah, karena C rumusnya adalah ini, Q bagi V, maka tinggal kita masukkan ke aja rumus. C sama dengan Q dibagi V, yaitu 10 kolom dibagi 2 volt sama dengan 5 F, 5 farad. Nah, gitu ya. Kalau seandainya dicari yang lain, misalnya ditanya huruf Q misalnya kan, yang dia diketahui C-nya sama dengan 2 farad, kemudian voltnya 0,5 V, itu kan berapakah Q? Maka Q rumusnya C dikali V. Q sama dengan C dikali V, C-nya 2, V-nya 0,5, maka jawabannya 2 kali 0,5, 1 kolom. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi kita hafal saja rumus C sama dengan Q dibagi V ini. Nah, yang ini. Nah, sekarang bagaimana kalau seandainya kapasitornya itu ada banyak gitu ya. Misalnya seperti ini ya. Seri gitu kan. Nah, terus ada atau seperti ini. Kapasitornya disusun paralel. Nah, dia ada C1, ada C2, kemudian ada C1, ada C2. Nah, kalau ini namanya rangkaian kapasitor yang seri, sedangkan yang ini adalah paralel. Nah, kalau seri, maka rumus yang kita gunakan untuk mengetahui berapakah C totalnya, maka kita gunakan rumus seperti ini, 1 per C1 ditambah 1 per C2. Loh, ini kan beda dengan hambatan listrik ya. Kalau kita sudah belajar tentang resistor, seri itu kan tinggal tambah saja. Nah, sementara kapasitor kok nggak seperti itu ya, karena berbeda. Jadi kapasitor itu kebalikannya. Kalau seri justru pakai yang seperti ini, sementara kalau resistor kan langsung dijumlahkan saja. Nah, justru kalau kapasitor yang paralel lah yang kita tinggal jumlahkan. Jadi C totalnya adalah C1 ditambah C2 dan seterusnya. Tinggal berapa jumlahnya. Contoh misalnya, kalau seandainya kita bikin ada soal seperti ini. Nah, oke. Ini ada 2 volt, ini ada 2 volt, 2 farad, kemudian di sini ada 3 farad. Berapakah C totalnya? Nah, kalau seperti ini, maka kita bikin rumus C totalnya kan 1 per C total tuh. Tinggal 1 per 2 ditambah 1 per 3. Samakan penyebutnya. Penyebut itulah angka yang bisa dibagi 2, bisa dibagi 3, bisa dibagi ini, bisa dibagi ini, dan hasilnya tidak berkoma, yaitu angka 6. 6 dibagi 2, 3, 6 dibagi 3, 2. Maka jawabannya adalah 1 per C total itu adalah 5 per 6.
Nah, C totalnya adalah tinggal kita balikkan saja. 6/5. Jadi jawabannya adalah 6/5F. Nah, seperti itu. Ya. Baik. Bagaimana kalau paralel ya? Paralel mah mudah, tinggal kita jumlahkan saja. Misalnya paralel seperti ini. Nah, berapakah C totalnya? Ini ada 2F, ini ada 3F. Berapakah C totalnya? Ya, kita tinggal jumlahkan saja. Jadi, C totalnya adalah 2 ditambah 3 sama dengan 5F. Nah, gitu. Sederhana kalau paralel ya. Nah, pertanyaannya gimana kalau seandainya dia rangkaiannya gini misalnya. Nah, jadi campur gitu antara paralel sama seri. Ya. Baik. Kalau seperti ini, kata kuncinya kita lihat ini. Kalau ini nggak ada temannya, ini kan ini. Terus ketemunya sama yang ini, ya rangkaian. Itu jadi nggak bisa kita jumlahkan. Ini ketemu ini juga rangkaian nggak bisa gitu. Nah, sementara ini udah jelas nih. Ini sama ini kan paralel nih. Maka kita dahulukan yang ini. Ya, kita dahulukan yang memang ada kawannya. Nah, maka kita anggap saja ini 2F, ini 2F, ini 2F, ini 2F gitu. Nah, maka kita awali yang ini dulu ya, yang paralel dulu ya. Maka yang paralelnya C paralel, C total paralel adalah 2 ditambah 2 sama dengan 4F. Nah, artinya rangkaian yang ini kita ganti saja menjadi seperti ini. Nah, lurus. Sementara kita ganti angkanya ini 2F, ini 2F ya, yang ini sama ini. Nah, yang ini tadi kita sudah cari, sudah dapat hasilnya 4F kan. Nah, sudah. Setelah itu baru kita jumlahkan yang seri. Jadi 1 per C total yang seri ya, boleh CS. 1/2 ditambah 1/4 ditambah 1/2. Nah, penyebutnya kita bisa angka 4 nih. 4/2, 2. 4/2, 2. 4/4, 1. 4/2, 2. Maka jawabannya adalah 5/4. Ingat, jangan lupa dibalikan. CS sama dengan 4/5 farad. Nah, inilah C totalnya. Ya. Nah, itulah berhubungan dengan kalau seandainya kapasitornya lebih daripada 1. Nah, sekarang kalau seandainya kapasitor itu bentuknya lain, dia berbentuk 2 buah keping sejajar. Nah, jadi ada 2 buah keping gini ya. Nah, kemudian satu lagi warnanya kita bedakan. Nah, jadi ada 2 buah keping yang dikasih jarak ya. Jaraknya kita bikin saja simbolnya huruf D. Sementara luas dari keping ini adalah A. Nah, dan di tengah-tengah ini hanya ada udara saja, nggak ada benda lain, nggak ada kertas, nggak ada plastik atau apapun itu. Pokoknya cuma udara aja atau nggak ada udara. Maka ini kita gunakan epsilon, ya, epsilon 0. Nah, nanti kalau kita kasih kertas di tengah-tengahnya, gimana cara mencarinya? Nanti kita akan temukan. Nah, kalau seperti ini, berapakah nilai kapasitas dari kapasitornya? Berapakah nilai C-nya? Nah, kalau bentuknya seperti ini, kalau diketahui ada jaraknya, ada luasnya, maka kita tentukan rumus kapasitornya dengan menggunakan rumus C sama dengan epsilon 0 dikali A dibagi D. Nah, ini adalah rumus kapasitor keping sejajar. Nah, ya, dia juga kapasitor, cuman dia berbentuk keping sejajar. Maka kalau ada kata keping sejajar, maka C-nya digunakan adalah ini. Ciri-cirinya adalah kalau diketahui D-nya jarak atau luasnya. Nah, C itulah kapasitor, satunya farad sama seperti tadi. Epsilon 0, nah epsilon 0 itu nilainya sudah baku, yaitu 8,85 kali 10 pangkat min 12 ya. Kemudian A itu adalah luas satuannya meter kuadrat, sedangkan D itu jarak apa satuannya? Meter ya. Jadi nanti harus meter dan harus meter kuadrat. Nah, itu satuannya. Oke. Contoh misalnya, ini ada dua buah keping sejajar nih. Ini keping sejajar ada 2 buah nih kepingnya. Nah, seperti ini misalnya. Oke. Nah, ini ada jarak, dia terpisah pada jarak 1 mm. Sedangkan luasnya A-nya sama dengan 2 meter kuadrat. Berapakah nilai kapasitor dari
gambar di samping. Nah, maka tinggal kita masukkan ke rumus C sama dengan epsilon 0 dikali A dibagi D. Nah, epsilon 0 tuh sudah baku angkanya, ini dia. Tinggal kita, oh ini bukan 15, ini 12 ya. 8,85 kali 10 pangkat min 12 dikali A-nya berapa? 2. Satuannya udah meter kuadrat, sudah langsung saja kita masukkan. Dibagi dengan jarak. Nah, ini kan masih milimeter nih. Kalau jadikan meter itu kan 1 kali 10 pangkat min 3 ya. Nah, jadi 1 kali 10 pangkat min 3. Nah, kita tinggal bagikan saja. 8,85 dikali 2 berarti sama dengan 17,7 kali 10 pangkat min 12 dikurang 3. Min 12 dikurang min 3. Berarti min 12 tambah 3. Nah, min 9 farad. Nah, gitu. Ya. Selesai nih. Pertanyaannya muncul, kalau seandainya kita taruh kertas atau benda lain di tengah-tengahnya, kita taruh apa gitu kan. Nah, benda lain gitu, kita taruh plastik lah misalnya, gitu kan. Nah, kalau seandainya seperti itu, maka nilai C-nya berubah menjadi C dikali K dikali C0. C0 itu adalah C yang nggak ada apa-apa tadi itu. Nggak ada benda di tengah-tengahnya. Nah, ini kan kalau nggak ada benda di tengah-tengahnya kan ini tadi nilainya ya. Nah, kalau seandainya ditaruh benda lain, nah maka nilainya C-nya tinggal kita kalikan dengan huruf K. Apa itu K? K itu adalah konstanta dari bahan ini gitu. Misalnya diketahui nilai K itu biasa diketahui nilai K-nya ya. Kita nggak perlu cari, kita nggak perlu hafal. Yang biasa diketahui biasanya. Misalnya K-nya nilainya 2,1 gitu misal contohnya. Atau 4 gitu. Atau berapa lah, biar mudah ngitungnya kita bikin saja nilai K-nya sama dengan 10 gitu. Nah, maka tinggal kita kalikan aja. 10 dikali 17,7 kali 10 pangkat min 9. Maka jawabannya adalah 177 kali 10 pangkat min 9 farad. Nah, seperti itu ya. Jadi kesimpulannya apa? Kalau C, nah untuk C rumusnya ada 2. Yang pertama adalah C yang ini. Nah, C yang sudah dicoret ini, C sama dengan Q bagi V. Yang kedua adalah C sama dengan epsilon 0 dikali A per D. Kapan kita gunakan rumus yang ini tadi? Ya, kalau diketahui Q sama V. Kapan kita gunakan rumus yang ini? Kalau diketahui epsilon 0, A sama D. Nah, terakhir adalah berapakah energi yang tersimpan di dalam kapasitor? Nah, jadi energinya energi potensial. Ya, energi potensial dari kapasitor. Jadi berapa sih energi yang harus dimiliki biar muatan itu bisa keluar bergerak gitu kan? Maka rumusnya kita bisa menggunakan E ya, EP boleh setengah dikali C dikali V kuadrat. Nah, ya. Boleh kita bikin seperti ini. Ada rumusnya, ada banyak ya. Pertama, setengah CV kuadrat, atau juga bisa dengan menggunakan rumus setengah C dikali Q. Nah, oh bukan setengah CV kuadrat setengah, oh ya V itu, tunggu, V Q setengah Q dikali V maksudnya ya, salah. Nah, setengah Q dikali V. Nah, atau rumus yang ketiga bisa gunakan setengah. Nah, oh ya, ini kan kenapa bisa jadi kuadrat itu? Karena kan C nilainya kan Q dikali V gitu kan. C kan C kan Q dibagi V gitu kan. Nah, kalau Q kan C dikali V. Nah, sekarang coba kita masukkan nilai Q ini dengan C dikali V. Nah, ini sebelum saya masukkan ke rumus yang kedua ya. Nah, saya bikin dulu. Ini rumus ketiga, saya bikin dulu. Jadi ya, rumus yang ini setengah dikali Q dikali C-nya kita ganti yang ini. Q-nya kita ganti yang ini. C dikali V ya. V-nya tetap
V. Maka jadinya setengah CV kuadrat. Nah, makanya rumus ini digunakan karena berawal dari seperti ini tadi. Nah, jadi rumus yang boleh sih rumus pertama kalian ini dulu yang kita hafal kan. Setengah QV ini rumus pertama, rumus kedua adalah rumus yang ini. Nah, rumus yang ketiga, nah kita masukkan lagi. Nah, rumus yang ketiganya adalah jadi nilai EP kan setengah Q dikali V ya. Nah, rumus yang pertama nih. Nah, sekarang kalau tadi kan Q yang kita ganti, coba sekarang kita ganti V-nya. V diganti dengan kan C sama dengan Q dibagi V. Q sama dengan C dikali V. Kalau V sama dengan Q dibagi C ya. Nah, sekarang kita masukkan V-nya ke rumus yang ini. Setengah Q tetap, V-nya Q dibagi C. Maka jadi rumus energi potensialnya setengah Q dikali Q kuadrat bagi C. Nah, jadi EP sama dengan setengah Q kuadrat dibagi C. Inilah rumus yang ketiga. Kapan kita gunakan rumus pertama? Kapan kita gunakan rumus kedua? Kapan kita gunakan rumus ketiga? Tergantung di yang diketahui di soalnya. Contoh, misal jika diketahui C-nya sama dengan 10 farad, sedangkan potensial listriknya adalah 2 volt. Berapakah energi yang tersimpan dari kapasitor tersebut? Maka kita lihat yang ada C, ada V, rumus yang keberapa? Rumus ke-1 Q sama V. Rumus yang kedua C sama V. Nah, rumus ketiga Q sama C. Sementara ini diketahui C sama V kan? C sama V. Maka kita gunakan rumus yang kedua. Maka EP sama dengan setengah CV kuadrat. Setengah dikali 10 dikali 2 kuadrat. 4 bagi 2 tinggal 2. 2 kali 10 sama dengan 20. Satuan energi adalah joule. Nah, gitu. Begitu juga dengan rumus yang nomor 1, nomor 2, nomor 3 itu tergantung diketahui di soal. Nah, kalau seandainya seperti ini tadi gimana? Kalau seandainya C-nya adalah C kita belum dapat nih kan. C-nya masih diketahui epsilon 0, A-nya, D-nya, maka nanti kan kita cari dulu nilai C. Sudah dapat nilai C, baru kita masukkan ke rumus yang ini. Yang ini. Kalau diketahui V-nya juga. Pokoknya tergantung diketahui di soal lah, itu kata kuncinya ya. Baik, barangkali itu saja materi tentang kapasitor. Jadi ada 4 ya. Pertama tentang kapasitor secara umum seperti ini rumusnya. Yang kedua kalau dia berbentuk seri dalam paralel ya. Yang ketiga kalau dia berbentuk kapasitor sejajar. Yang keempat lah materi tentang energi potensial kapasitor. Nah, barangkali ini akan masuk di ujian. Oke, itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.